warahmatullahi wabarakatuh. Mas Susi dan juga Mas Andi. Oke, malam ini ada agenda apa terkait? menyampaikan sesuatu apa? Oke, sebelumnya kita mukadimah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mumpung jembar kalangannya kata Sunan Kalijaga, mumpung padang rembulan ini. Jadi wahana kita tata dulu, sinar sebagai nur cahaya dari Allah moga menyertai. Jadi kita mulai dari konsep titik bak, dimulai segala sesuatu dari tunas dulu biar gak gagal paham, gak ujuk-ujuk langsung inti kan gitu. Jadi sebagaimana hadis kanjeng Nabi Muhammad an-Najm Tsaqib Shahibul Hujjah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud, wailul lilladzi yuhadditsu wa yakdzibu liyudhika bihil qauma wailul lahu. Celakalah bagi orang yang ngarang-ngarang cerita untuk membuat orang lain tertawa dengan cerita dustanya. Ya, itu udah diancam celakalah dia. Malam hari ini alhamdulillah kami kedatangan, saya dan Mas Sandi Tumiwa kedatangan tamu, sahabat, guru yang moga-moga benar-benar menjadi national and character building, membangun karakter bangsa yang di dalam filosofi Jawa itu segala sesuatu harus disomowocoro. Mulai unsur pedesaan itu harus ada tata caranya, nggak ujak-ujuk, nggak ngawur. Negara mowototo, negara pun ada tatanya. Dan satu lagi, menungso mowocoro. Jadi saya ulangi sekali lagi, mulai dari desa kami ini, apalagi beliau seorang guru tasawuf, guru kajian ilmu hati, tadhiyatun nafas, desa mowocoro. Mulai dari yang paling bawah itu harus dengan cara negara mowototo. Negara itu ada tata kelolanya. Begitupun manusia, manungso mowo roso. Manusiaan itu ada toleransi, ada rasa segala macam. Bismillah. Dengan berbekal itu semua dan tentunya Al-Hujurat ayat 11 yang intinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan laki-laki kamu merendahkan laki-laki lain. Bisa jadi yang kamu tertawakan, kamu nistakan, kamu hina lebih baik daripada kamu sendiri. Alhamdulillah, Gus Toha bin Kiai Haji Al-Makfurullah Kiai Haji Nur Zain Ismail dari Batang ini betul-betul DNA-nya jelas, silsilahnya jelas, tidak seperti yang di seberang sana. Betul-betul beliau berjuang dari titik bak, dari bawah, tidak instan. Nah, maka malam hari ini mungkin ada sedikit kejutan mungkin dari beliau. Nanti sebelum beliau bicara panjang lebar apa yang ingin diutarakan tentang Mas Miftah bin Turut, ya, Mas Miftah bin Turut, untuk Mas Sandi Tumiwa sebagai sahabatnya beliau juga untuk memberi opening sebentar. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini mengacu dalam perjalanan saya. Jadi saya kan suka keliling Jawa, suka ibarat dibilang yang musyafir ya, Gus, keliling. Nah, alhamdulillah dipertemukan dengan saya datang ke salah satu pesantren di Batang. Nama pesantrennya Miftahul Ulum. Miftahul Ulum ya, saya kan penuntut ilmunya Gus, ya. Belajar terus itu. Miftahul Ulum, ini kunci yang benar nih ya. Ya, kunci ilmu yang benar. Miftahul Ulum. Ya, dan alhamdulillah kita diperkenalkan dengan guru saya, ibaratnya sahabat saya, udah seperti ya keluarga sekarang alhamdulillah, karena saya banyak belajar sama beliau juga mengenai Roso. Saya di panggung juga waktu sama beliau, mudah-mudahan di depan panggung akhirnya saya mengeluarkan air mata. Dan akhirnya di sini ternyata ada sesuatu yang namanya kalau kita yang mengalami Gus, ya ini ada suatu hal yang harus diperbaiki ya. Akhirnya ya kita jalan Gus. Ya. Nah pas saya lagi ada jalan ke Jakarta, tiba-tiba permasalahan Miftah ya. Ya, Miftah bin Turut. Oh ya. Ya itu, nah, saya nggak tahu pokoknya namanya Miftah bermasalah. Ternyata beliau pernah memberikan apa namanya kayak wasilah sama saya datang ziarah ke almarhum ayahnya Gus Toha, Kiai Haji Nur Zain Ismail, ya. Sana silaturahmi habis itu kayak ada perasaan gitu lah, perasaan yang ini ada yang nggak beres gitu loh di dalam diri. Terus saya juga melihat Gus Toha juga ada something yang belum beliau ucapkan ketika terjadi permasalahan kemarin rame. Oh, kan namanya saya belajar ilmu tasawuf itu kan harus belajar mengenai urutan ya Gus. Betul. Dari ba, setelah itu apa lagi, setelah itu apa lagi. Nah, oh ini yang harus diperbaiki nih seorang Miftah, gitu loh. Karena kalau ini nggak diperbaiki,
akan mengulang dan terjadi pengulangan kan? Pengulangan. Jadi terjadi Habituasi ternyata habit kan. Terjadi pengulangan. Ya ke semua kalangan gitu. Iya. Apa it's okay, tapi itu kan juga harusnya kita bukannya niat jahat. Iya. Kita niatnya kan baik karena kita sesama muslim, sesama anak bangsa, kita kan selalu mengingatkan untuk ini loh yang harusnya dilakukan sama kita. Oke. Mungkin untuk lebih detailnya bisa Iya. nanti dari Gus Toha yang akan menjelaskan kenapa hal ini harus dilakukan oleh seorang, kita biasa bilang saudara muslim kita ya. Iya. Miftah. Oke. Tapi sebelum itu, jadi saya nambahin sedikit. Yang selama ini terjadi kan dari Miftah sudah melecehkan kaum awam, kaum jelata, yaitu kaum rakyat umum, orang yang awam lah, yaitu bisa diwakili oleh Bapak Son Haji. Terus dari seniman artis diwakili oleh Ibu Yati Pesek. Tapi ternyata tidak berhenti di situ. Sesama agamawan pun si Miftah juga diduga melakukan demikian. Monggo, Gus Toha yang wajahnya juga mirip Miftah, mau tapi ini Miftah ini yang harusnya ini yang jadi Real. kiai nyentrik, gurunya para kiai, gurunya para Deddy Corbuzier, gurunya Atta Halilintar. Dan Nggak salah guru satu lagi gitu. Gus, Apa? penerusnya almarhum J. Gitu. Ini loh Ah. yang penting karena beliau ini saya ikut sama beliau, semua anak-anak muda senang sama beliau. Ini kita dengerin aja Gus. Gimana Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Akhirul Kiram Gus Irfan, semoga diberi kesehatan, dibarokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga saudara saya Bapak Sandi Tumiwah, semoga beliau cepat diberi jodoh. Amin. Amin. Untuk saya sendiri, saya pun orang yang masih banyak dosa, masih sering melakukan kemaksiatan. Walaupun kalian bisa melihat saya berbagai baju putih, belum tentu apa yang saya pakai sesuai dengan hati saya. Tapi setidaknya orang tua saya sering mengatakan bahwasanya, Nang, boleh ceramah, yang penting harus benar-benar takdim kepada kiai-kiai yang sepuh. Nah disitulah saya merasa nangis waktu kejadian orang tua saya, bukan dihina, bukan diapa, tapi beliau kurangnya sopan kepada kiai sesepuh yang menjadikan hati saya kurang menerima untuk kata-kata itu. Maka dari itu di sini saya tidak mempermasalahkan, saya hanya ingin bahwa beliau saudara saya termasuk Gus Miftah bisa datang ke pondok pesantren, bisa bertabayun, bisa ziarah ke makam abah saya, dan di situ kita anggap selesai semuanya. Ya. Dan semua itu saya ingin, saya itu tidak mau masalah urusan tenar dan tidaknya itu kan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat saya mau cari tenar mungkin dari dulu sudah saya viralkan. Tapi di situ abah saya mengatakan jangan dan jangan. Tapi setidaknya beliau pernah mengatakan insya Allah Gus, kalau ada waktu mau datang, sedangkan beliau sering pengajian di Batak. Seharusnya kan dekat itu baru bisa datang ke sana, tapi sampai sekarang belum datang. Setelah ini muncul polemik mengenai tentang dia dengan Bakul ST ya. Bakul ST. Akhirnya saya berpikir juga dan Bu Yati Pesek juga, saya berpikir saya tidak mau buat masalah apa-apa, intinya saya pengen ngerangkul jenengan Gus, saya pengen duduk bersama di situ, jenengan bisa datang ke makamnya abah saya, kita keluarga sudah adem, kita tidak tahu semua sih Gus, barangkali jenengan juga walinya Allah, kita tidak tahu, kan kita juga ngaji di hikam semuanya, subhana man satara sirrul khususiyah, barangkali panjenengan disirkan oleh Allah, jenengan walinya Allah, tapi perlihatkanlah walinya panjenengan Gus, datang ke pondok pesantren bahwa jenengan benar-benar kiai dan ulama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik kita semuanya. Kita pun, saya sendiri pun masih kotor Gus, masih banyak dosa. Belum tentu orang mengatakan bahwa saya anak seorang kiai dipanggil Gus terus merasa paling alim sendiri, tidak Gus. Saya pribadi saya mengatakan saya masih banyak dosa dan masih banyak melakukan kemaksiatan yang belum tentu itu diterima oleh masyarakat luas. Tapi setidaknya saya bisa melakukan hal yang terbaik untuk orang tua saya, teman-teman saya dan juga keluarga saya. Itu Gus Irfan. Jadi sementara ini saya mohon maaf pada panjenengan, barangkali nantinya itu ada sesuatu yang kurang mengenakan dari bahasa saya di sini ingin silaturahmi bersama. Saya tidak mencari ketenaran atau apapun, walaupun dari tanggapan teman-teman saya atau netizen berkata apapun, yang penting saya di sini duduk silaturahmi dengan panjenengan, ingin merangkul ke semuanya. Ayo bergabung semua para Gus dan para kiai, kita berangkulan untuk mengangkat negara Republik Indonesia. Terima kasih. Gus, ada keinginan untuk meminta maaf dari Gus Miftah sendiri ke Gus Toha? Gus Miftah sementara ini baik-baik saja dengan saya, walaupun tidak melalui handphone, tapi pernah minta maaf melalui digital melalui WhatsApp.
dan dia berjanji akan datang secara langsung. Nah di situ kan kita menunggu karena Abah masih hidup, kita menunggu sampai Abah meninggal dunia, beliau juga belum datang pulang. Nah itu yang kita tunggu di situ, yang membuat kita menangis kan di situ. Abah sudah meninggal, kalau belum meninggal pun mungkin kita fair-fair aja. Yang bikin hati saya terunyuk kan Abah saya sudah meninggal, beliau tidak datang, kayak apa? Yang jenengan tahu sendirilah, seorang kiai, seorang ulama dan seorang dai yang pintar mengaji, terus dia tahu punya kesalahan apapun, kalau tidak datang, jenengan tahu sendiri bagaimana perasaan orang yang disalahin. Tapi setidaknya saya pribadi tetap memaafkan mereka semua, karena saya sendiri juga melakukan dosa. Jadi saya mohon maaf, ini hanyalah saya ingin klarifikasi kepada Gus Miftah. Mohon kita duduk bersama. Wong jenengan juga sering datang ke Batang, Pekalongan, Pemalang, bisa mampir ke pondok saya, tukar bubuk saya, bisa ziarah ke makam abah saya. Insya Allah bisa jadi berkahnya jenengan Gus, bisa berjalan lagi, kita saling rangkulan, ayo bareng-bareng kita angkat negara Republik Indonesia untuk depannya. Perkataan apa sih Gus yang membuat perlakuan apa Gus yang dilakukan Gus Miftah kepada orang tua? dijelasin dulu aja, dijelasin dulu. Jadi mengenai Amit Sewu ya, maaf sebelumnya, mengenai tentang ya kalau kita omong mungkin nggak pantas ya, mengenai tentang belalai gajah isi di dalam sarung kepada ulama yang sepuh kan begitu tidak pantas lah, sangat tidak pantas sekali. Saya sendiri kalau ngaji di panggung, walaupun saya ucapannya kurang baik atau bagaimana, saya tidak berani yang namanya untuk buat guyon ulama-ulama sepuh. Lebih baik saya, teman-teman saya yang sudah saya setting agar menjadi lakonnya. Nah di situ malah abah saya sendiri yang terkena seperti itu. Dia mengatakan belalai gajah, di dalam sarungnya ada pentil dan lain sebagainya. Itu kan pecinya bau, kalau dilempar ke kolam ikan ikannya mati. Mungkin kalau peci bau masih kita sadari Gus, yang kurang baik itu kan belalai gajahnya. Pentil itu kan sudah sangat rananya tidak masuk akal lah kalau seperti itu seorang ulama, dan barang sensitif dibahas. Barang sensitif. Dan di situ disaksikan para santri abah sendiri kan, abah tersenyum itu hanya untuk mengimbangi saja, bukan terus kemana-mana, tersenyum itu mengimbangi saja. Sampai sekarang saya melihat videonya ataupun sampai tetap menangis saya itu. Makanya setelah habis turun dari pengajian itu, apakah Gus Miftah menyampari abah atau langsung pulang atau gimana? Langsung pulang. Dulu pun pernah di Pemalang itu satu panggung bareng. Kalau seorang dai dan ulama yang mempunyai adab pada kiai sepuh, pada saat dia ceramah kan seharusnya berhenti terlebih dahulu sejenak, berapa detik lah untuk bersalaman dengan kiai sepuh. Tapi kenyataannya ada saksi, ini termasuk dari santri-santri saya, kenyataannya dia masih berbicara di atas panggung. Abah naik, abah duduk, itu pun sampai selesai tidak salaman atau tidak apa. Tahun berapa Gus itu? Gus, kejadiannya kapan? Itu kurang lebih di pandemi pertengahan 2020. 2019. Udah lama sih itu, sangat lama sekali. Berarti sampai detik ini pun tidak ada itikat baik untuk permohonan maaf ataupun bertemu pasca kejadian viral. Kalau bertemu sih belum, hanya melalui WhatsApp minta maaf, melalui WhatsApp video beliau minta maaf, dan di kata-kata yang terakhir, insya Allah kalau ada waktu saya mampir ke pondoknya abah saya. Tapi nyatanya sampai sekarang tidak datang juga, sampai abah meninggal. Ya Allah. Jadi ada videonya juga, ada videonya ketika beliau bikin video untuk minta maaf, tapi kan kira-kira adabnya apakah hanya sekedar video? Harusnya kan datanglah ke tempat yang pesantrennya Gus Miftah. Gus, langkah yang belum diambil Gus Miftah untuk suun ke keluarga besar, terutama ke makam kiai, inilah yang akhirnya mengganjal masih Gus dan keluarga seperti itu. Iya betul. Yang masih mengganjal saya itu, beliau kenapa kok tidak datang, padahal kan ya kita saling kumpul bersama, kita juga tahu bahwa kita bareng-bareng dai, apalagi beliau juga asparagus, gabungan Gus itu kan otomatis kan pastinya dari teman-teman saya pun masih hormat dengan teman-teman yang lain. Maka saya minta kepada Gus Miftah untuk bisa datang duduk bersama. Tidak apa-apa, aman. Gus, desakan dari sahabat dan santri-santri cukup besar. Sangat besar sekali, santri-santri meminta agar Gus Miftah bisa datang ke pondok pesantren, bisa ziarah ke makam abah, duduk bersama, ya ibarat ngaji bareng lah. Ngaji bareng, kita selesai sudah, kita berangkulan kembali, ayo kita berjuang untuk negara Republik Indonesia. Kita bareng-bareng rangkul anak-anak yang sekiranya memang butuh didikan kita, termasuk anak-anak jalanan,
ataukah maaf LC yang bagaimanapun itu mereka di tempat saya pun sama seperti Gus Miftah. Tempat saya yang ngaji itu ya termasuk LC, termasuk bekas orang yang di Galian C atau preman itu ngaji di tempat saya. Tapi setidaknya saya tidak mau untuk pengajian itu sampai suruh adab dengan Yesus. Itu pesan abah saya. Abah saya itu berpesan begini, Nang, punyalah hati yang preman. Dalam hati-hati preman itu, walaupun orang yang di depanmu mendengarkannya tidak sesuai yang dia dengarkan, yang penting kamu mengatakan yang sebenarnya. Itu abah saya menunjukkan seperti itu. Dan sopan kepada para sesepuh, sopan kepada para ulama, karena walaupun kamu Gus, kamu manusia biasa dan kamu rakyat harus benar-benar taat pada pimpinan. Itu pesan dari abah saya. Dan pesan yang terakhir abah saya, tetap rangkul teman-temanmu, Miftah juga tetap dibaiki. Dan saya minta Miftah, abah itu sebenarnya sayang sama Miftah. Sama Miftah itu sayang banget, cuman Miftahnya sendiri mungkin hatinya kurang terbuka. Ya semoga saya datang kemari, Gus Miftah diberikan terbuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa datang duduk bersama ngopi bareng Gus. Kita tidak apa-apa, kita santai-santai aja. Teman-teman Gus Miftah juga banyak di Batang, mungkin beliau tahu lah gitu ya. Artinya saya tambahkan sedikit, artinya apa, kita ini sebenarnya sayang sama beliau ya. Saya sayang karena saya pun pernah datang ke Oraji. Ini saya apa adanya Gus ya, saya datang sana waktu Jawa awal mualaf pertama kali kan saya di Jawa. Saya bilang sama dia, saya bilang gini, Gus, saya itu ngefans sama almarhum Uje. Karena banyak orang bilang kayak saya Uje, tapi saya kan mualaf, masih belajar ilmu, nah mungkin saya bisa berdakwah dengan baik. Saya pengen Gus seperti almarhum Uje. Ini mungkin Gus bersaingan di Oraji kok pertama kali Gus Miftah. Dan akhirnya saya perkenalkan dengan Mama Salma bin Hashim bin Ahmad bin Toha bin Yahya, ibu angkat saya. Jalan. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Nah, tujuan saya ini apa? Saya berdoa ini menjadi hikmatul musibah, supaya ada sebuah hikmah di dalam ucapan kami seperti itu. Yang akibatnya kan kita amal niatnya gitu. Iya. Nah, niat baik kita ini supaya akhirnya mudah-mudahan dia sadar, datang. Nggak salah lama kok. Kalau ini nggak dilakukan, berulang lagi. Dan akibatnya berimpact kepada banyak orang. Karena apa? Miftah, yang sekarang saya akan panggil dia Miftah. Iya. Kalau dia sampai ke ziarah tempatnya Gus Toha, saya akan memanggil dia Gus. Untuk apa? Tidak terjadi lagi mislead atau enggak seorang dia dai atau pendakwah ini akhirnya melencongkan para umat. Jadi kesannya nanti para anak-anak muda nanti pas lagi berdakwah, wah kayak Gus Miftah aja seru tuh. Dengan bicara-bicara di luar kan orang pada ketawa semua. Iya. Nah itu jangan. Itu aja sini saya. Jejak digital ada ya, jadi ucapan Miftah maupun permintaan maaf tapi lewat handphone ada semua. Kalau mau ditayangkan saya boleh dilihatin Gus. Nanti aja Gus. Sedikit aja Gus dilihatin. Nanti aja dulu itu gampang. Terakhir aja. Hah? Lali gajah matamu ora. Pegang tadi. Pegang. Apa dia? Pakai apa? Kopiah tadi dilem pakai. Ampun. Kopiah jenengan jumlah kolam pakai mati kabeh. Kopiahnya Kiai dilempar ke kolam, ikannya mati bukan karena ampuh, karena bau. Tuh. Pak jenengan ini Pak Ismail. Abahnya beliau. Apa bedanya gajah karo Pak Ismail? Apa bedanya gajah dengan Pak Ismail? Bedanya kowe ngomong gajah mau. Bedanya siji, gajah kae ndase ana belalene, Pak Mail belalene ana ndase. Ya Allah. Gajah bedanya belalainya ada ini Pak Mail dengan kepala. Maksudnya barang sensitif yang dibahas. Alat kemaluan. Sedikit Pak. Sarungnya apa ke? Oh, gajah duduk. Niku sarung sing paling jujur sak donya. Lah kaya kopi sak jujur belas. Kopi kapal api dibuka kopine ora ana kapal. Kopi itu guluan dibuka kopine. Dibuka kopinya enggak ada luaknya. Jajal sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya muncul belalene. Allah. Ntar nanti lagi. Ayo Kiai dibuka Kiai. Pancil ding. Kalau belalai mending metu pentil Pak. Mending belalai, ukurannya ukuran pentil maksudnya begitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini satu permintaan maafnya ada juga kalau mau di jarak jauh. Gimana? Oke.
dan seluruh santri dan penderet-penderetnya. Jelas ini adalah merupakan kebodohan saya, kekeliruan saya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, saya minta untuk diikhlaskan, untuk minta dimaafkan, untuk minta diridhoi. Mbak Yai, insya Allah salah sobdal, kalau pas ada waktu yang betul-betul longgar, saya akan menyempatkan sowan. Ini tentunya sebagai pertanggungjawaban saya. Tapi karena ini jadwal masih muter-muter, mohon Gus dan para santri memaafkan kesalahan saya. Sebina malih, nuwun pangapunten. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertengahan pandemi sampai sekarang belum minta maaf sampai ayah wafat ya. Oke. Gus, rasa sakit hati, Gus mau tidak mau ya. Ya bisa dilihat, maksudnya saya Gimana bisa nih, lihat Gus? Gus. Ini masih ngebatin istilahnya. Artinya kan belum selesai nih. Untuk Miftah tolong. Saya seumuran kok sama Miftah. Saya ngomong begini karena saya sayang sama kamu Miftah. Datang, samperin aja. Silaturahmi. Tolong ya. Sesama muslim, sesama saudara. Lihat hatinya dia. Lihat hatinya dia. Sudah selesaikah Miftah? Belum. Selesaikan dengan baik. Ya mungkin ini gara-gara Miftah pernah dalam tanda kutip mengutarakan sesuatu yang nggak baik sama kiai di panggung, jatuhnya pun juga gara-gara di panggung. Tuh. Ini sejauh sebelum Pak Sunhaji maupun Yati Pesek, Mbak Yati Pesek kan. Itu aja mungkin hikmahnya di situ. Gitu. Gus, mungkin ini kan tadi sudah diulang lagi permintaan maaf. Gus juga tadi sedih, mungkin seperti apa sih Gus? Masih menahan rasa kecewa, Kalau kecewa sedih sih, yang luar biasa. ya kalau kecewa sih pasti. Tapi yang fokus dalam diri saya itu, saya pribadi saja tidak pernah dan tidak berani seperti itu untuk kepada kiai-kiai sepuh. Saya merasa dan saya itu selalu berpikir, ya Allah ya Rob, saya tidak mau teman-teman saya itu terjadi hal yang seperti itu lagi. Itu pun bukan hanya untuk teman-teman saya, diri saya sendiri pun kita tidak tahu semuanya. Mungkin barangkali besok atau lusa saya sendiri lisannya diuji oleh Allah mengenai hal seperti itu. Tapi setidaknya untuk hari ini saya minta, pengenlah saling menasihati dan saling memberitahu agar kita selalu bersama. Intinya kita itu pengen silaturahmi dan bersama-sama bareng untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain dari itu saja. Kalau untuk Miftah mau datang, alhamdulillah. Kalaupun tidak mau, ya tetap saya mendoakan beliau agar beliau mau datang ke tempat kita. Tidak perlu bawa apa-apa, yang penting ke sana duduk nyantai, kirim Fatihah untuk abah saya, kita tertawa bareng-bareng, udah selesai. Gus, kalau boleh tahu keluarga besar pondok apa namanya? Miftahul Ulum. Miftahul Ulum itu seberapa dekat dengan Miftah? Ada sih, belum pernah dekat. Udah begitu dekat. Itu waktu kejadian Miftah pernah diginiin, itu gimana Gus? Itu dulu waktu pengajian di itu ya, di Pemalang kalau nggak salah. Itu kan hanya protes dari teman-teman saya agar beliau mau datang ke abah saya untuk meminta maaf. Oh, setelah peristiwa itu. Setelah peristiwa itu selisih sekitar setengah tahun. Itu satu panggung sama abah saya. Seharusnya kan ingat, kalau saya seandainya yang punya masalah itu, terus saya kok bareng dengan orang yang saya salah dengan orang tersebut, terus saya malu. Iya Pak. Dan detik itu kan harus saya minta maaf pada beliau. Tapi itu enggak sampai beliau turun, sampai abah yang menggantikan untuk tausiah yang keduanya, sampai selesai semuanya, itu baru pulang enggak ada kata-kata maaf dan apa. Berarti udah sempat satu panggung ya Gus ya? Satu panggung, Sudah sempat satu panggung. satu panggung Dan tidak ada permintaan maaf. belum ada. Gus, artinya tidak ada hubungan istimewa ya? Enggak ada hubungan istimewa. Cukup. Perlu diulik lagi teman-teman. Cukup ya? Cukup. Terima kasih Gus.